Alhamdulillah, apa kabarnya sobat inspiratifku? Semoga dalam baik bahagia selalu sehat, dan sukses dalam beraktivitas penuh semangat. Di perjumpaan kali ini, saya Saddam Hussein akan mengkisahkan tentang hubungan asmara biarawati dengan driver operasional gereja. Tidak berlama-lama lagi, ayo langsung saja kita simak perjalanan kisahnya berikut ini. Matahari mulai beranjak dari peraduannya, menyinari halaman luas gereja Santo Rafael di Medan. Suster Maria, seorang biarawati berusia 30 tahun dengan paras ayu khas Sumatera, mengenakan jubah putihnya dengan anggun. Senyum lembut selalu menghiasi wajahnya, memancarkan ketenangan bagi siapapun yang melihatnya. Tugasnya tak mudah, membantu masyarakat desa terpencil yang seringkali diabaikan. Di halaman gereja, seorang pria bertubuh tegap dengan kulit sawo matang sudah menunggu di dekat mobil gereja. Dia adalah Bayu, sopir yang selalu setia mengantar Suster Maria ke pelosok-pelosok Sumatera Utara. Bayu bukan sekadar sopir. Dia juga teman bicara, pendengar yang baik, dan diam-diam, penjaga bayangan bagi Suster Maria. Hari ini kita ke desa Huta Ganjang. Ya, Kak Bayu? Suara Suster Maria terdengar lembut. Siap, Suster, jawab Bayu sambil tersenyum, membuka pintu mobil untuknya. Perjalanan mereka selalu panjang dan melelahkan. Jalanan berbatu dan hujan yang sering turun membuat misi ini semakin sulit. Tapi bagi Suster Maria, ini bukan sekadar tugas, ini panggilannya. Dan bagi Bayu, setiap perjalanan bersamanya menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar pekerjaan. Di perjalanan, Suster Maria sering bercerita tentang hidupnya. Bagaimana sejak kecil dia merasa terpanggil untuk melayani Tuhan, bagaimana keluarganya yang masih di Medan mendukungnya, dan bagaimana dia selalu ingin membantu orang-orang yang membutuhkan. Bayu mendengarkan dengan seksama, tapi dalam hatinya, ada perasaan yang semakin lama semakin sulit ia bantah. Suster Maria bukan hanya seorang biarawati di matanya. Dia adalah perempuan yang penuh kasih, tulus, dan begitu manusiawi. Bayu tak tahu sejak kapan dia mulai merasa berbeda setiap kali mereka bersama. Ada getaran halus di hatinya, sesuatu yang tidak seharusnya ada. Hari-hari berlalu. Setiap kali mereka berangkat ke desa terpencil, kebersamaan mereka semakin erat. Suster Maria mulai menyadari sesuatu yang aneh dalam dirinya. Setiap kali Bayu tertawa, ada rasa hangat di dadanya. Setiap kali Bayu membukakan pintu untuknya atau melindunginya saat hujan deras mengguyur, ada sesuatu yang bergetar di hatinya. Namun, mereka berdua tahu bahwa perasaan ini adalah sesuatu yang tak boleh ada. Hingga suatu hari, di sebuah desa terpencil yang jauh dari hiruk-pikuk kota, hujan turun dengan deras. Mobil gereja mereka mogok di tengah jalan tanah yang becek. Malam hampir tiba, dan mereka tak punya pilihan selain menginap di sebuah rumah warga yang bersedia menampung mereka. Di bawah temaram lampu minyak, dalam kehangatan sebuah rumah sederhana, dua hati yang selama ini terikat aturan mulai goyah. Suster Maria duduk di dekat jendela, menatap hujan yang tak kunjung reda. Bayu duduk di seberangnya, menatap perempuan itu dalam diam. Suster, suara Bayu nyaris berbisik. Suster Maria menoleh, dan saat mata mereka bertemu, ada sesuatu yang tak bisa lagi mereka sembunyikan. Perjalanan panjang ini baru saja dimulai, dan mereka tak tahu kemana akhirnya akan membawa mereka. Malam itu, hujan masih mengguyur deras. Angin kencang menerpa dinding kayu rumah sederhana yang mereka tempati. Cahaya lampu minyak berkelip-kelip, menambah suasana yang kian sunyi dan mencekam. Suster Maria duduk di sudut ruangan, membenamkan dirinya dalam selimut tipis yang diberikan pemilik rumah. Sementara Bayu duduk tak jauh darinya, mengeringkan pakaian yang basah akibat perjalanan tadi. Suster kedinginan? Tanya Bayu dengan nada khawatir. Suster Maria mengangguk pelan. Ia menggigil, bukan hanya karena udara malam yang menusuk, tetapi juga karena ada sesuatu yang menggelayuti pikirannya, sesuatu yang membuatnya gelisah. Bayu berdiri,
mengambil selimut tambahan, lalu mendekat dan menyampirkannya di bahu Suster Maria. Sekilas, tangan mereka bersentuhan. Detik itu, sesuatu dalam diri mereka bergetar. Suster Maria menelan ludah, sementara Bayu cepat-cepat menarik tangannya kembali, seolah sadar telah melampaui batas yang tak terlihat. "Maaf, Suster," suara Bayu lirih. Suster Maria menggeleng pelan. "Tidak apa-apa." Namun, ada sesuatu dalam sorot mata mereka malam itu, sesuatu yang tak bisa mereka bantah lagi. Malam semakin larut. Pemilik rumah sudah lama terlelap di kamar sebelah, meninggalkan mereka berdua di ruang tamu yang hanya diterangi cahaya remang-remang. Bayu mencoba tidur di kursi panjang, tapi pikirannya tak bisa tenang. Ia melirik ke arah Suster Maria yang duduk diam, entah sedang berdoa atau memikirkan sesuatu yang tak terkatakan. "Hati-hati, Bayu," batinnya memperingatkan. "Dia seorang biarawati. Kau tak boleh berpikir macam-macam." Tapi semakin ia menahan perasaannya, semakin besar keinginan itu tumbuh. Begitu pula dengan Suster Maria. Ia tahu, seharusnya ia menundukkan hati hanya kepada Tuhan. Namun, mengapa kebersamaannya dengan Bayu terasa begitu berbeda? "Suster Maria," Bayu akhirnya membuka suara. Suster itu menoleh. "Ya." "Kenapa rasanya seperti ada sesuatu yang berubah di antara kita?" tanyanya jujur. Suster Maria terdiam. Ia ingin menyangkal, tetapi hatinya tak bisa berbohong. Ia meremas ujung selimut di pangkuannya, berusaha mengendalikan gejolak yang mendesak dalam dadanya. "Aku tak tahu, Bayu," bisiknya pelan. "Aku juga merasakannya." Bayu menarik napas panjang. Ini gila. Mereka seharusnya tidak boleh begini. Tapi di ruangan yang sunyi ini, di tengah dinginnya malam dan derasnya hujan di luar, batas-batas itu terasa semakin tipis. Mata mereka bertemu lagi. Ada pertarungan hebat di sana, antara cinta yang tak boleh ada dan hasrat yang tak bisa dihindari. "Suster," suara Bayu nyaris bergetar. Suster Maria tak menjawab. Hanya dalam hitungan detik, tanpa mereka sadari, batas yang selama ini mereka jaga perlahan runtuh. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, mereka membiarkan diri mereka jatuh ke dalam dosa yang manis. Pagi harinya, hujan telah reda. Namun, badai yang sesungguhnya baru saja dimulai di dalam hati mereka. Sahabat inspiratifku yang berbahagia. Pagi itu, matahari mulai muncul malu-malu di balik pepohonan. Suster Maria terbangun dengan perasaan yang bercampur aduk. Hatinya masih berdebar, pikirannya kacau. Ia duduk di sudut ruangan, menggenggam rosario di tangannya, mencoba berdoa. Namun, kata-kata doa itu terasa hambar, tak mampu menenangkan gejolak di dalam dadanya. Bayu duduk di sisi lain ruangan, menatap punggung Suster Maria dengan tatapan penuh perasaan. Semalam, mereka telah melewati batas yang seharusnya tidak boleh dilanggar. Namun, mengapa hatinya justru terasa hangat? Mengapa ia merasa begitu dekat dengan Suster Maria? Lebih dari yang pernah ia rasakan terhadap wanita manapun? "Suster," panggil Bayu perlahan. Suster Maria menegakkan bahunya, tapi ia tak menoleh. "Jangan panggil aku begitu." Suaranya lirih, hampir seperti bisikan. Bayu mendekat, duduk di sampingnya. "Kita tidak bisa berpura-pura, Maria." "Maria." Itu pertama kalinya Bayu menyebut namanya tanpa embel-embel, "Suster." Ada sesuatu yang berbeda dalam cara Bayu mengatakannya, sesuatu yang membuat dada Maria semakin sesak. "Apa yang kita lakukan ini salah?" Maria akhirnya menoleh, menatap Bayu dengan mata yang basah. "Aku sudah berjanji pada Tuhan." Bayu menunduk, merasakan luka di hatinya sendiri. "Aku tahu. Tapi, apakah kau bisa mengatakan bahwa semalam kau tidak merasakan hal yang sama denganku?" Maria terdiam. Ia ingin berbohong, tapi Bayu mengenalnya terlalu baik.
Ia tak bisa mengelak dari kenyataan bahwa hatinya telah tumbuh untuk pria ini. Perlahan-lahan, tanpa ia sadari, Bayu menghela napas panjang, menatap mata Maria dalam-dalam. Aku tidak meminta apapun, Maria. Aku hanya ingin kau tahu, aku mencintaimu. Kata-kata itu menghantam Maria seperti gelombang pasang. Air matanya jatuh. Ia tak seharusnya merasa bahagia, tapi ada sesuatu dalam dirinya yang meledak-ledak. Sesuatu yang selama ini ia pendam terlalu lama. Apa yang harus kita lakukan, Bayu? Suaranya hampir tak terdengar. Bayu menggenggam tangan Maria dengan penuh kelembutan. Ibu jarinya mengusap punggung tangan wanita itu dengan perlahan. Aku tidak tahu. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak ingin kehilanganmu. Maria menatap tangan mereka yang kini saling menggenggam. Hangat, nyaman, berbahaya. Hari itu, mereka kembali ke Medan dengan perasaan yang tak menentu. Sepanjang perjalanan, Maria lebih banyak diam, sementara Bayu tak henti-hentinya melirik ke arahnya. Ingin memastikan bahwa wanita yang dicintainya itu baik-baik saja. Namun, perjalanan itu bukan hanya membawa mereka kembali ke gereja. Ia juga membawa mereka semakin dalam kehubungan yang semakin sulit untuk dihindari. Setelah hari itu, hubungan mereka tak lagi sama. Setiap kali Bayu mengantar Maria ke desa, tatapan mereka semakin dalam. Sentuhan kecil yang dulu tak disengaja, kini terasa seperti panggilan yang mereka rindukan. Dan di setiap kesempatan mereka bisa berdua, Bayu semakin sering menunjukkan perhatiannya dengan cara yang sederhana tapi menggetarkan. Menyediakan air minum untuk Maria, memastikan ia tidak kelelahan, melindunginya dari bahaya, bahkan sekadar membetulkan jubahnya saat tertiup angin. Maria, meski mencoba mengingkari perasaannya, tak bisa lagi menahan diri. Perhatian Bayu membuatnya merasa lebih hidup daripada yang pernah ia rasakan sepanjang menjadi biarawati. Mereka tahu hubungan ini salah. Tapi mereka juga tahu, mereka tak bisa menghentikannya. Dan ketika akhirnya Bayu berbisik di telinganya, "Aku ingin bersamamu, Maria," wanita itu hanya bisa menutup matanya, menyerahkan diri pada badai perasaan yang telah mengguncang seluruh dunianya. Sejak malam hujan di desa terpencil itu, hubungan Maria dan Bayu tak lagi sama. Mereka semakin dekat, semakin sulit menahan perasaan yang bergejolak. Setiap perjalanan misi ke desa-desa terpencil menjadi saat-saat yang mereka nantikan, bukan hanya untuk pelayanan, tapi juga untuk kebersamaan yang kini terasa begitu istimewa. Namun, semakin dalam mereka tenggelam dalam hubungan ini, semakin besar ketakutan yang menghantui Maria. Ia tahu ini salah. Ia telah mengikrarkan sumpahnya kepada Tuhan, menyerahkan hidupnya untuk melayaninya. Tapi mengapa setiap kali ia bersama Bayu, hatinya justru terasa lebih tenang, lebih bahagia? Suatu malam, setelah perjalanan panjang ke desa terpencil, Bayu dan Maria kembali ke Medan. Jalanan sepi, hanya ada suara mesin mobil yang menderu pelan. Bayu sesekali melirik Maria di sampingnya, yang terlihat begitu lelah, tapi tetap anggun dalam kesederhanaannya. "Kau ingin mampir ke suatu tempat?" tanya Bayu tiba-tiba. Maria menoleh, sedikit terkejut. "Kemana?" "Aku ingin menunjukkan sesuatu." Maria ragu, tapi akhirnya mengangguk. "Baiklah." Bayu membawa mobilnya ke sebuah bukit kecil di pinggiran kota, tempat di mana mereka bisa melihat kelap-kelip lampu Medan dari kejauhan. Angin malam berembus sejuk, dan di bawah langit berbintang, keduanya berdiri berdampingan, menikmati keindahan yang jarang mereka lihat di tengah kesibukan pelayanan. "Aku selalu datang ke sini kalau sedang banyak pikiran," kata Bayu pelan. "Dulu, aku berpikir hidupku akan biasa-biasa saja. Hanya seorang sopir gereja, bekerja, pulang, menjalani hidup seperti orang pada umumnya. Tapi sejak mengenalmu, semuanya berubah." Maria menatap Bayu, hatinya berdebar. "Apa maksudmu?" Bayu menoleh, menatap Maria dengan mata yang penuh perasaan.
Aku mencintaimu, Maria. Aku tahu kau terikat pada panggilanmu, tapi aku tak bisa lagi berpura-pura. Aku ingin bersamamu. Maria terdiam. Kata-kata itu membuat hatinya bergetar. Ia ingin menolaknya, ingin mengatakan bahwa mereka tidak boleh seperti ini. Tapi yang keluar dari bibirnya justru sesuatu yang lain. Aku juga mencintaimu, Bayu. Bayu menahan napas. Ia tahu Maria sedang berjuang melawan dirinya sendiri, tapi mendengar pengakuan itu membuatnya semakin sulit melepaskan wanita ini. Perlahan, ia meraih tangan Maria, menggenggamnya dengan lembut. Maria tak menarik tangannya. Ia hanya menunduk, merasakan sentuhan hangat itu yang kini begitu berarti baginya. Apa yang harus kita lakukan? Bisiknya. Bayu menatapnya dalam-dalam. Aku tidak tahu, tapi aku ingin melindungimu. Aku ingin kau bahagia. Maria menutup matanya, merasakan air mata menggenang di pelupuknya. Ia tak pernah merasa seaman ini, setenang ini, seutuh ini. Dan malam itu, di bawah langit malam yang menjadi saksi, mereka membiarkan cinta yang terlarang itu semakin tumbuh, semakin dalam, semakin tak bisa dihentikan. Namun, mereka tak tahu, di balik semua kebahagiaan itu, badai besar sedang menunggu di hadapan mereka. Sesuatu yang bisa menghancurkan segalanya. Sesuatu yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Hari-hari berlalu, dan hubungan antara Maria dan Bayu semakin dalam. Mereka berusaha menyembunyikan semuanya, tapi getaran cinta yang mereka bagi terlalu kuat untuk tak terlihat. Tatapan mereka yang selalu mencari satu sama lain, senyum yang tersirat di sela-sela percakapan biasa, dan cara Bayu begitu perhatian terhadap Maria mulai menimbulkan bisikan di lingkungan gereja. Maria tahu, cepat atau lambat, seseorang akan mulai curiga. Ia berusaha menjaga jarak, kembali fokus pada misinya. Namun, setiap kali Bayu ada di dekatnya, benteng yang ia coba bangun selalu runtuh. Suatu malam, Maria sedang berdoa di kapel kecil di dalam kompleks gereja. Lilin-lilin menyala redup, menerangi ruangan dengan cahaya lembut. Tapi pikirannya tidak bisa tenang. Ya Tuhan, aku telah berdosa, bisiknya lirih, air mata mengalir di pipinya. Aku mencintainya, lebih dari yang seharusnya, lebih dari yang boleh. Langkah kaki terdengar memasuki kapel. Maria menegakkan tubuhnya, menghapus air mata dengan cepat. Saat ia menoleh, Bayu berdiri di sana, menatapnya dengan sorot mata yang dalam. Maria. Maria menggeleng cepat. Bayu, jangan di sini. Bayu melangkah maju, suaranya rendah dan lembut. Aku tidak peduli, Maria. Aku ingin kau tahu, aku ada di sini untukmu. Maria menutup matanya. Ini salah, Bayu, kita tidak bisa terus seperti ini. Bayu menatapnya dengan penuh perasaan. Kau mencintaiku, bukan? Maria tak menjawab, tapi air mata yang kembali jatuh dari matanya sudah menjadi jawaban. Bayu menggenggam tangannya dengan erat, lalu berbisik. Lalu kenapa kita harus melawan sesuatu yang begitu nyata? Maria terisak, dadanya sesak. Karena aku milik Tuhan. Bayu terdiam. Ia tahu betapa dalam panggilan Maria sebagai seorang biarawati. Tapi ia juga tahu bahwa perasaan ini bukan sekadar nafsu. Ini adalah cinta, cinta yang tulus, yang membuat mereka berdua merasa hidup. Maria, Bayu kembali berbicara dengan suara bergetar. Jika Tuhan yang Maha Pengasih ada di antara kita, mengapa Dia memberikan perasaan ini kepada kita? Apakah cinta ini benar-benar dosa? Maria tak sanggup menjawab. Ia hanya bisa menangis dalam diam. Namun, seperti yang sudah mereka takutkan, rahasia ini tak selamanya bisa disembunyikan. Suatu pagi, Pastor Andreas, pemimpin gereja, memanggil Maria ke kantornya. Maria masuk dengan perasaan tak enak, jantungnya berdebar kencang. Suster Maria,
Suara Pastor Andreas terdengar berat. Ada sesuatu yang ingin saya tanyakan. Maria menelan ludah. Apa itu, Pastor? Pastor Andreas menatapnya tajam. Hubunganmu dengan Bayu. Ada banyak orang yang mulai bertanya-tanya. Mereka melihat bagaimana kau dan dia berbeda. Maria merasakan darahnya mengalir dingin. Ia ingin menyangkal, tapi lidahnya keluh. Kami hanya bekerja bersama, jawabnya akhirnya, meski suaranya terdengar goyah. Pastor Andreas menghela napas panjang. Maria, kau tahu bahwa sebagai seorang biarawati, ada batas yang tak boleh kau langgar. Aku hanya ingin memperingatkanmu. Apapun yang sedang terjadi, hentikan sebelum terlambat. Maria mengangguk perlahan, meski dalam hatinya, ia tahu semuanya sudah terlambat. Sore harinya, Maria bertemu Bayu di sudut halaman gereja, di tempat yang tersembunyi dari pandangan orang lain. Kita dalam masalah, Bayu, suaranya bergetar. Bayu mengernyit. Ada apa? Maria menceritakan pertemuannya dengan Pastor Andreas. Bayu mengepalkan tangan, wajahnya menegang. Jadi mereka mulai curiga. Maria mengangguk. Aku takut, Bayu. Aku takut kita akan ketahuan, dan aku harus meninggalkan gereja. Bayu menatapnya dengan tajam. Apa yang lebih kau takuti, Maria? Kehilangan panggilanmu, atau kehilangan aku? Maria terdiam. Ia ingin menjawab, panggilan Tuhan, tapi hatinya menjerit jawaban lain. Bayu melangkah lebih dekat, menangkup wajah Maria dengan kedua tangannya. Aku tidak akan membiarkan siapapun memisahkan kita, Maria. Apapun yang terjadi, aku akan tetap bersamamu. Maria menutup matanya, bersandar pada sentuhan yang begitu ia rindukan. Tapi di dalam hatinya, ia tahu, badai yang sesungguhnya baru saja dimulai. Sahabat inspiratifku yang berbahagia. Malam semakin larut di kompleks gereja. Langit mendung, angin berembus kencang seakan membawa firasat buruk. Maria duduk di kamarnya, menggenggam rosario erat-erat. Dadanya sesak, pikirannya kacau. Ia telah berusaha keras menahan perasaan, tapi hatinya sudah memilih. Cinta yang ia bagi dengan Bayu adalah kenyataan yang tak bisa lagi ia ingkari. Di luar, Bayu berdiri di halaman belakang gereja, menatap jendela kamar Maria yang masih menyala. Ia tahu Maria sedang berjuang dengan dirinya sendiri. Ia ingin menemuinya, menenangkannya, meyakinkannya bahwa mereka bisa menghadapi semua ini bersama. Tapi situasi semakin berbahaya. Gereja mulai memperhatikannya. Keesokan harinya, Maria dipanggil kembali oleh Pastor Andreas. Kali ini, tatapan sang pastor lebih tajam. Aku akan bertanya untuk terakhir kalinya, Maria. Suaranya dalam dan penuh tekanan. Apakah kau menyimpan hubungan khusus dengan Bayu? Maria menunduk, hatinya berdegup kencang. Pastor, kami hanya... Jangan berbohong, Maria. Suara Pastor Andreas meninggi, membuat Maria terkejut. Aku sudah mendengar cukup banyak. Beberapa jemaat mulai berbicara. Ada yang melihat kalian di bukit pinggiran kota. Ada yang melihat cara kalian saling menatap. Kau pikir rahasia ini bisa kau sembunyikan selamanya? Maria terisak. Aku tidak bisa. Kau tahu konsekuensinya, lanjut Pastor Andreas dengan nada dingin. Jika ini benar, kau akan dikeluarkan dari biara. Sumpahmu akan dicabut. Gereja tidak bisa mentoleransi seorang biarawati yang mengkhianati panggilannya. Kata-kata itu menghantam Maria seperti petir. Ia menutup mulutnya, berusaha menahan tangis yang semakin hebat. Pastor Andreas menatapnya tajam. Pilihannya ada padamu, Maria. Akui kesalahanmu dan hentikan ini, atau kau akan kehilangan segalanya. Maria berlari keluar dari ruangan itu dengan napas tersengal. Kakinya membawanya ke satu tempat yang paling ia butuhkan, ke Bayu.
Bayu yang sedang merapikan mobil di garasi gereja terkejut melihat Maria datang dengan wajah penuh ketakutan. "Ada apa, Maria?" tanyanya cemas. Maria menggeleng, air matanya jatuh. "Mereka tahu, Bayu? Mereka tahu tentang kita." Bayu langsung merasakan darahnya berdesir. "Apa yang mereka katakan?" Maria terisak. "Pastor Andreas memberiku pilihan. Jika aku tetap bersamamu, aku akan kehilangan semuanya. Aku akan dikeluarkan dari biara, Bayu." Bayu mengepalkan tangan. "Jadi mereka ingin memisahkan kita?" Maria mengangguk, matanya penuh kepedihan. "Aku tidak tahu harus bagaimana, Bayu." Bayu menatapnya dalam-dalam, lalu tanpa ragu menarik Maria ke dalam pelukannya. "Kita akan pergi, Maria." Maria tersentak. "Apa?" "Kita akan pergi dari sini. Kita tinggalkan semuanya. Aku akan membawamu ke tempat di mana tak ada yang bisa menghakimi kita." Maria terdiam dalam dekapan Bayu. Ia tahu jika ia memilih Bayu, maka tak ada jalan kembali. Tapi apakah ia sanggup hidup tanpa pria yang telah membuatnya merasa begitu dicintai? Tengah malam itu, Bayu mempersiapkan mobilnya. Mereka akan pergi diam-diam, meninggalkan gereja, meninggalkan semua yang mengikat Maria selama ini. Maria berdiri di depan cermin, memandang jubah biarawatinya untuk terakhir kalinya. Ia melepasnya perlahan. Air matanya jatuh. Namun, sebelum mereka sempat kabur, suara langkah kaki terdengar di luar. "Maria! Bayu! Berhenti!" Maria terlonjak. Bayu dengan cepat menarik tangannya, berusaha membawanya ke dalam mobil. Namun, beberapa orang gereja telah berdiri menghadang mereka, termasuk Pastor Andreas. "Maria, jangan lakukan ini," kata Pastor Andreas dengan nada tegas. Maria berdiri gemetar. Bayu menggenggam tangannya erat. "Biarkan kami pergi, Pastor," kata Bayu mantap. "Kami tidak melakukan kejahatan. Kami hanya ingin bersama." Pastor Andreas menatap mereka dengan ekspresi penuh kekecewaan. "Maria, kau benar-benar akan meninggalkan Tuhan demi dia?" Maria menangis, suaranya nyaris tak terdengar. Aku mencintainya, Pastor." Suasana hening. Angin malam berembus dingin. Lalu, Pastor Andreas menghela napas panjang. "Kalau begitu, pergilah." Maria terkejut. "Apa?" "Suster Maria, jika kau telah memilih jalanmu, aku tak bisa menghalangimu. Tapi ingatlah, hidup di luar sana tidak akan semudah yang kau bayangkan." Maria menunduk, hatinya hancur. Tapi Bayu menggenggam tangannya lebih erat. Mereka telah memilih. Dan dengan langkah berat, mereka meninggalkan gereja. Meninggalkan segalanya. Tak ada yang tahu apa yang akan terjadi pada mereka selanjutnya. Tapi satu hal pasti, hidup mereka baru saja memasuki babak yang lebih berbahaya. Dan badai yang lebih besar, sudah menanti di depan. Setelah meninggalkan gereja dengan hati yang berat, Bayu dan Maria menempuh perjalanan tanpa tujuan pasti. Mereka hanya ingin menjauh dari segala tekanan dan mencari tempat di mana mereka bisa memulai hidup baru. Malam itu, perut mereka mulai keroncongan, dan mereka memutuskan untuk berhenti di sebuah warung makan sederhana di pinggir jalan. Warung itu tampak bersahaja, dengan beberapa meja kayu dan kursi plastik. Aroma masakan rumahan menguar, mengundang siapa saja yang lewat untuk singgah. Bayu dan Maria memilih duduk di meja yang masih kosong, bersebelahan dengan pasangan suami istri parubaya yang tampak sedang menikmati hidangan mereka. Sambil menunggu pesanan, Bayu tak bisa menahan diri untuk menyapa pria di meja sebelah. "Selamat malam, Pak." Pria itu menoleh dan tersenyum ramah. "Selamat malam. Sedang dalam perjalanan jauh?" "Iya, Pak. Kami sedang mencari arah baru dalam hidup," jawab Bayu dengan nada yang mengandung banyak makna.
Pria itu mengangguk, seolah memahami. Perkenalkan, nama saya Ahmad, dan ini istri saya, Siti. Saya Bayu, dan ini Maria. Percakapan pun berlanjut dengan hangat. Bayu merasa nyaman berbicara dengan Pak Ahmad, dan tanpa sadar mulai menceritakan perjalanan mereka, termasuk latar belakang mereka sebagai mantan sopir gereja dan biarawati yang kini meninggalkan kehidupan lamanya. Pak Ahmad mendengarkan dengan seksama, sesekali mengangguk. Setelah Bayu selesai bercerita, Pak Ahmad tersenyum lembut. Bayu, Maria, dalam Islam, pernikahan adalah bagian dari ibadah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia berpasang-pasangan agar kita bisa saling melengkapi dan menemukan ketenangan dalam kebersamaan. Seperti yang difirmankan dalam surah Ar-Rum ayat 21. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Selain itu, konsep ketuhanan dalam Islam sangat jelas. Allah itu Maha Esa, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Hal ini ditegaskan dalam surah Al-Ikhlas. Katakanlah, Dialah Allah, yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Dengan memahami ini, kita diajak untuk menyembah hanya kepadanya dan mengikuti perintahnya, termasuk dalam hal pernikahan. Maria yang sejak tadi diam, menatap Pak Ahmad dengan mata berkaca-kaca. Jadi, dalam Islam, mencintai dan menikah itu bukan dosa. Tentu tidak, Maria. Justru itu adalah bagian dari ibadah kita kepada Allah. Menikah berarti kita mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menjalankan perintahnya. Malam itu, di warung makan sederhana, Bayu dan Maria merasakan cahaya baru menerangi hati mereka. Percakapan dengan Pak Ahmad dan Bu Siti membuka pandangan mereka tentang kehidupan, cinta, dan ketuhanan. Mereka menyadari bahwa selama ini mereka terbelenggu oleh dogma yang membatasi, dan kini pintu menuju kebebasan spiritual terbuka lebar di hadapan mereka. Dengan hati yang mantap, Bayu dan Maria memutuskan untuk mempelajari Islam lebih dalam, berharap menemukan kedamaian dan tujuan hidup yang sejati dalam ajaran yang baru mereka kenal ini. Sahabat inspiratifku yang berbahagia. Setelah pertemuan yang menggugah hati dengan Pak Ahmad dan Bu Siti, Bayu dan Maria merasakan kegelisahan dalam jiwa mereka perlahan berubah menjadi ketenangan. Mereka mulai membaca lebih banyak tentang Islam, mempelajari ajarannya, dan mencari kebenaran yang selama ini seolah tersembunyi di balik dogma yang mereka anut sejak kecil. Malam-malam mereka kini diisi dengan membaca Al-Quran terjemahan yang diberikan oleh Pak Ahmad. Setiap ayat yang mereka temui seakan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang selama ini menghantui mereka. Maria, lihat ayat ini, kata Bayu suatu malam sambil menunjukkan surah Al-Baqarah ayat 256. Tidak ada paksaan dalam agama. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Maria membaca dengan saksama, lalu menatap Bayu dengan mata berkaca-kaca. Jadi, Islam tidak memaksa siapapun untuk memeluknya. Tapi kenapa rasanya hati ini justru semakin yakin? Bayu tersenyum. Karena ini bukan paksaan, Maria. Ini adalah panggilan hati. Kita sendiri yang mencari, dan kita sendiri yang menemukannya. Hari demi hari, mereka semakin tercerahkan. Konsep ketuhanan dalam Islam, yang menegaskan bahwa Allah Maha Esa, tanpa sekutu, tanpa anak, dan tanpa perantara, begitu sesuai dengan akal dan fitrah mereka. Tidak ada konsep Trinitas yang membingungkan, tidak ada perantara manusia dalam hubungan dengan Tuhan. Hanya seorang hamba yang langsung berdoa dan berserah kepada Sang Pencipta. Suatu malam, Maria menangis dalam sujudnya. Ya Allah, jika Engkau memang Tuhan yang sebenarnya, tuntunlah aku. Aku ingin mengenal Engkau lebih dalam. Aku ingin dekat dengan Engkau.
bisiknya dengan penuh haru. Beberapa minggu kemudian, di sebuah masjid kecil yang sepi dan damai, Bayu dan Maria mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan seorang imam dan beberapa saksi. Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Begitu selesai mengucapkan syahadat, air mata mereka mengalir deras. Perasaan damai menyelimuti hati mereka. Beban yang selama ini mereka pikul terasa luruh seketika. Mereka telah menemukan jalan pulang, jalan menuju Tuhan yang Maha Esa. Pak Ahmad dan Bu Siti yang turut hadir tersenyum bahagia. Selamat datang dalam Islam, anak-anakku. Semoga kalian senantiasa dalam lindungan Allah. Maria menggenggam tangan Bayu erat. Bayu, aku merasa baru lahir kembali. Aku merasa bebas dan tenang. Bayu mengangguk, matanya juga berkaca-kaca. Ini adalah awal yang baru bagi kita, Maria. Kita akan menjalani hidup dengan cara yang benar, dan kita akan melakukannya bersama. Tak lama setelah itu, Bayu dan Maria melangsungkan pernikahan mereka secara sederhana namun penuh keberkahan. Dengan akad yang hikmat, mereka mengikat janji suci di hadapan Allah. Ketika Bayu mengucapkan ijab kabul, hati Maria bergetar hebat. Ia kini menjadi seorang istri dalam ikatan yang diridhai Allah, bukan lagi dalam hubungan tersembunyi yang penuh rasa bersalah. Seusai akad, Bayu menggenggam tangan Maria dan berbisik lembut. Maria, sekarang kau adalah istriku, dalam ikatan yang suci. Aku akan menjagamu, mencintaimu, dan membimbingmu di jalan Allah. Maria tersenyum penuh kebahagiaan, air mata haru jatuh di pipinya. Dan aku akan menjadi istri yang setia, mendampingimu dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah. Hari-hari mereka setelah menikah dipenuhi dengan ketenangan dan kebahagiaan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Quran Surat Ar-Rum 21. Mereka kini mengerti bahwa cinta sejati bukan hanya tentang memiliki, tetapi juga tentang membawa satu sama lain lebih dekat kepada Sang Pencipta. Bayu bekerja keras untuk menghidupi keluarganya, sementara Maria mulai belajar mendalami Islam dengan tekun. Mereka saling mendukung, saling mencintai dalam bingkai keimanan. Mereka telah melewati jalan panjang yang penuh liku. Dari hubungan terlarang yang penuh rasa bersalah, hingga menemukan cahaya hidayah dan merasakan cinta yang sesungguhnya, cinta yang diridhai Allah. Dan kini, mereka hidup dalam damai, dalam sakinah, mawaddah, dan rahmah, sebagaimana janji Allah bagi mereka yang menikah dalam ikatan suci. Demikian sahabat inspiratifku, kisah ini saya sajikan, semoga bermanfaat, menginspiratif pencerahan, dan menambah literasi, cakrawala berpikir kita di dalam kehidupan ini. Atas segala perhatian dan dukungannya saya ucapkan terima kasih. Semoga menjadi nilai kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.